Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat linguna latai, salam sujud karendem melempang, adil kak talino, bacuramin kasaruga, basangit kak jubata. Arus, arus, arus. Baiklah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kalian yang menonton video ini. Baiklah, di video ini kita akan melanjutkan quest dunia, yakni ke pulau ini, Surumi Island, tempat dimana Ru berada. Nah, pulau berkabut ini. Nah, jadi bagi kalian yang lupa, jadi kan pulau ini tuh pulau dimana apakah aku juga kurang paham ya, apakah itu arwah atau hanyalah kenangan masa lalu. Jadi dimana di situ kita disuruh untuk melakukan ritual adat apa gitu kan. Nah, dan anehnya setelah kita melakukan ritual adat itu, malah pola waktunya malah kembali ke awal seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, dan ini aku sudah dua kali melakukan ritual adat itu, dan ini yang ketiga kemungkinan. Kalau benar, ini akan menjadi ritual adat yang ketiga. Jadi kita kan disuruh ngumpulin bulu-bulu gitu, kemudian diserahkan ke pohon. Aku juga lupa namanya apa ya. Dan ini udah lama banget aku nggak, sampai sekarang belum selesai karena ya males ada kabutnya ini loh. Kita tidak dapat melihat apapun di dalam kabut ini. Nah, baiklah, kita akan segera memulai. Siapa ini? Oh, bukan Ru. Baiklah, mari kita belajar dubbing kembali. Ya. Kama, sedang apa kamu di sini? Kemudian suara traveler. Situasinya terlihat sangat buruk. Iya, langitnya jadi aneh begitu. Pulau Surumi ini akan segera hancur, lalu semuanya akan terulang kembali. Hah, benarkah? Yang kemarin kamu jelaskan ya? Tapi sepertinya kali ini lebih serius dari waktu aku datang sebelumnya. Mungkin karena kamu menghancurkan pohon tenggeran itu. Iya, pohon tenggeran namanya ya. Menghancurkan? Kapan kita menghancurkan pohon tenggeran? Aku lupa. Nama anak yang mau kamu selamatkan Ru kan? Kalau kita mau memutuskan lingkaran ini dan mau menolong Ru, sekaranglah saatnya. Itulah kenapa aku ada di sini, untuk membantumu. Apa Nona Smida yang memintamu? Oh, ini yang Kama ini si
yang mengantarkan kita pakai perahu itu, perahu jukung. Tidak, aku datang dengan keinginanku sendiri. Apa? Apa? Kamu datang dengan sukarela, Kama? Aku juga tidak mengerti. Aku hanya merasa aku harus berada di sini. Bagaimana menjelaskannya ya? Seperti ini. Terlalu memalukan kalau aku hanya berdiam diri. Sedangkan orang luar seperti kalian ke Pulau Sorumi dengan berani. Mungkin dalam hati aku percaya bahwa ilusi juga memiliki perasaan, maka dia tidak boleh terus menderita dalam siklus ini. Ya, mereka semua yang di pulau ini hanyalah ilusi, ya, bayang-bayang, bukannya arwah. Tetapi itu cukup aneh. Apa yang menyebabkan ilusi itu terus berulang berlanjut? Kemudian kata Kama, atau mungkin aku berharap dengan memutuskan siklus kabut ini, dengan membantu Ru dan dengan mengabulkan harapan leluhurku, aku bisa terbebas dari sejarah yang membelengguku. Oh, ini orang asli pulau ini ya, aku lupa. Kama, sejak kapan kamu jadi lancar begitu bicaranya? Ya, itu kata-kata Nona Sumida. Waktu ku katakan kalau aku mau membantunya, dia tiba-tiba mendapatkan sebuah inspirasi. Aku tidak begitu mengerti kata-kata ini, tapi kalau dia bilang begitu, pasti memang benar. Memang terdengar seperti gaya dia. Tapi Paimon rasa kejadian kemarin pasti membuat Ru kesal dan tidak mau bicara dengan kita. Aku tahu. Nona Sumida juga mengatakan, dengan begini garis keturunan yang berlangsung selama ribuan tahun akan langsung ke intinya saja. Baiklah, aku yakin bisa bicara padanya sebagai Kama. Lumayan mirip. Ru juga bilang kalau dia merasa aneh dan khawatir karena tidak bisa bicara dengan para ilusi itu. Kalau bisa bicara denganmu, dia pasti langsung senang. Tapi Ru ada di mana ya? Sepertinya dia sempat bilang apa? Aku lupa. Oh, benar juga. Wakukau, Aina, dan Aotake, dia bilang kalau tempat-tempat ini tidak pernah tersambar petir dalam kondisi begini. Tempat-tempat ini tempat persembunyiannya sambil menunggu badai reda. Baiklah, ayo kita cari dia. Kita mulai dari Wakukau Soal. Kama semangat sekali ya hari ini. Oh, baiklah. Nah, yang bintang-bintang ini adalah posisi pohon itu aku tandain. Pohon apa tadi namanya? Dasar. Mudah lupa aku tuh. Kemana? Oh. Kita teleport maju dulu ya. Baiklah, kita teleport sedikit supaya lebih cepat mungkin. 気をつけた方がいい。こんな天気の日に雷に打たれたい人なんていないだろ。 Wow, mengerikan, tolong. Ngeri kali lah badainya. Yes. Di mana tempat persembunyian mereka memangnya?
Wah, petirnya benar-benar tidak sampai ke tempat ini. Bagaimana bisa? Tapi Paimon tidak melihat Ru. Ru, kamu kemana? Kami datang untuk membantu. Sepertinya tidak ada orang di sini. Baik. Ah, bukan seperti itu. Kamu harus bilang, Ru, ini kamu di mana? Ru, oh ya, Ru, ini kamu di mana? masih tidak ada jawaban. Duh, Paimon jadi cemas. Tapi kenapa tidak ada guntur atau petir di sini? Hellcat yang gede itu loh belakangnya. Karena Thunderbird yang menghancurkan Pulau Surumi. Kita bisa coba menggunakan kekuatan dari bulu. Iya, patut dicoba karena Ru bilang ini adalah salah satu dari bulu Thunderbird. Jadi bentar. Jadi Thunderbird itu ada di sini, pulau ini, tapi kenapa ada di pulau apa itu Watatsumi ya? Jadi kita mungkin bakal dapat suatu reaksi. Gunakan bulu. Bulunya di mana? Bulu. Bukan. Ada di sini kah? Ini kah? Enggak. Aduh, lag pula. この件はわかるかい？しっかり立ってな。Bentar, grafiknya kita turunin dulu ya. Ini tinggi, kita buat ke menengah. Ini sebentar. Kualitas sedang ya. Ini tinggi ke menengah. Ini ke sedang. Ini ke motion blur, matikan. Oke. Atau bagaimana jika terendah kepadatan orang tadi tinggi sudah ya. Efek visual. Bagaimana dengan begini? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Oh. 私のお家にいらっしゃい。手をつなぎましょう。サユルコはっ、邪魔をするな。渚のリンク Langsung dua aing teh mati aing. これで
macam Pak 君ごと Butoge. き僕を直視する気か。はびこりなさい。 Yeah. Help me, 雨 help, 描きがたし help me, help me. 知識はあなたには Ayo, ayo, ayo. Nahidaku berjuanglah. Ya. Kalau begitu kita sekalian aja bersihin ini. 全部丸見えね。この件はわかるかい。へい役場れ私を怒らせた。あんたのやるよ。Sentuh. Hah, apa nih? Kelihatannya seperti bulu. Sentuh bulu. Wow, hati-hati. Ada sebuah emosi tertentu yang melonjak. Kamu melihat adanya sebuah pulau yang diselimuti kabut di bawahmu. Kamu mendengar sosok kehidupan kecil yang tinggal di sana dengan mudahnya. Misalnya suara wah, kecepatan. Paimon, Radi, hei Radi. Ada apa? Ada apa? Aduh, hampir saja ya. Kamu tadi dia membaku begitu saja. Lalu bulunya pergi ke mana? Ah, terbang. Terbang. Apa yang terjadi? Paimon khawatir banget. Khawatir banget. Mungkin seperti itu. Baiklah. Sepertinya aku tertarik ke ingatannya Thunderbird. Thunderbird yang menghancurkan Pulau Surumi itu? Aku tak begitu yakin. Jika demikian, seperti yang dikatakan oleh Nona Sumida, kehendak Thunderbird akan muncul kembali. Kama. Jika demikian, suara yang kita dengar di pertempuran, apa itu cuma halusinasi saja? Tidak, Paimon dengar juga kok. Paimon jadi penasaran sekarang. Sepertinya Thunderbird itu lagi cari seseorang. Tapi bulu itu memang memberikan sebuah reaksi ya? Iya, aku tadi lihat kamu mengeluarkan sehelai bulu aneh. Kamu dapat dari mana? Jadi ceritanya begini. Kamu menceritakan pertangaanmu di ama Kumopek dan bulu Thunderbird yang kamu temukan. Jadi bulu-bulu Thunderbird itu adalah dasar dari Maushiro dan juga bisa memanggil jiwa-jiwa? Kakekku mengatakan agenda ini padaku sama seperti dia mengajariku cara membuat Maushiro tersebut. Oh, jadi kamu yang bisa bikin benda itu ya? Jadi apa kamu bisa bikin satu buat Nona? Maksudnya buat Sumida? Ya, karena Nona Sumida tidak pernah bertanya tapi jika ada kesempatan untuk membantunya, aku akan bilang padanya. Oke, jadi apa yang harus dilakukan selanjutnya? Arah terbangnya bulu itu tidak mengarah ke Oina Beach atau Aotake Plains. Pulau Watatsumi berada dalam bahaya. Iya, dan waktu kita juga cukup terbatas. Ini semua akan terulang kembali saat petirnya berhenti. Iya, dan Ru bilang semuanya akan jadi kacau sekali saat petirnya mulai menyambar. Oh, kacau sekali. Baiklah, mari kita lupakan dulu bulu itu untuk sekarang. Kita ke tempat lain yang tidak ada gunturnya dan cari Ru di sana. Baiklah,
pemberhentian selanjutnya Aina Beach. Selama kita bisa bicara padanya, maka masih ada harapan. Menurutku sih kayaknya ke tengah lubang pulau itu deh. Kayaknya. 気をつけた方がいい。こんな天気の日に雷に打たれたい人なんていないだろ。覚えたわよ。歌よ錦となれ。さい。はっ。しっかり立ってな。白い発情。そう雑魚どもはびこりなさい。私のお家にいらっしゃい。この件はわかるかい。Sentuh bulunya. Bulu ini sama seperti sebelumnya. Sentuh bulu. Jangan khawatir, Paimon akan menguasaimu. Ada sebuah emosi tertentu yang muncul suatu kali benda-benda aneh terjatuh dari langit, salah satunya mendarat di pulau ini. Kemudian langitmu kembali menjadi cerah. Setelah itu kabut mulai muncul. Apa? Cepetan. Kita sudah mengusir monsternya. Nanti akan aku baca lagi deh di video recordnya. Radi kamu kembali lagi. Dan terbang kemanakah bulu itu? Nah kan, ke tengah pulau itu kan. Yang ini terbang juga. Sepertinya Ru tidak ada di sini. Tujuan bulu ini sepertinya ada di gunung di tengah pulau. Iya. Kama, apa kamu tahu sesuatu tentang gunung itu? MT Kanna, itu tempat Thunderbolt beristirahat. Oh. Tempat itu sebenarnya adalah gua berongga. Tempat Thunderbolt akan terbang ke langit bagaikan meteor ungu yang bahkan dapat terlihat melalui kabut sekalipun. Penduduk Pulau Surumi percaya bahwa Thunderbolt menyebarkan kabut misterius itu untuk melindungi pulau. Bukan itu yang sebenarnya terjadi apa? Jadi maksudmu? Kamu menjelaskan kenyataan yang muncul saat menyentuh bulu tersebut. Jadi sebenarnya kabut itu bukan dibuat oleh Thunderbolt, ya kah? Oh, mungkin nenek moyang kita memang salah. Ya, bisa dipahami sih. Karena kalian bahkan tidak bisa melihat matahari atau bulan dari bawah sini. Mungkin cahaya dari Thunderbolt adalah satu-satunya cahaya yang bisa mereka lihat. Bicara tentang nenek moyangmu. Benar juga. Kami melihat beberapa orang yang mirip kamu tapi terlihat lebih kuno. Dulu memang seperti itu. Kamu bahas tentang Sayu dan Kama. Jadi begitulah kejadiannya. Mereka semua terlihat akrab sama Ru. Mungkin mereka benar-benar nenek moyangku. Jadi apakah Kama kuno itu bertemu Sayo setelah meninggalkan Pulau Surumi? Tidak ada catatan mengenai itu. Begitu ya.
Oke, kemana selanjutnya kita pergi? Tentu saja kita akan tetap cari Ru. Ayo kita lihat. Jadi selanjutnya kita pergi ke ini adalah lokasi terakhir yang memungkinkan. Ru, kami datang untuk membantu. Ru. Suara aneh apa itu? Ya, monster, awas. 覚えたわよ。左右ルコンサイ雨描きがたしおとなしくしな Ada lagi kah? Ya. これこそが知恵の伝道。しっかり立ってな痛くしちゃうかも。もっと Jawab 泣き笑け saja. Apa bermain 風 boy? よこれで Bisa-bisanya setelah di ulti dia tidak meninggoy. Radi, Paimon, bukannya sudah kubilang jangan datang lagi. Syukurlah kamu baik saja. Tapi tempat ini kan bahaya sekali, ada petir dan guntur di mana-mana. Kalau lalu kalian bakal luka kalau sampai tersambar. Terus aku juga tak tahu kenapa, tapi badainya jadi lebih ganas dari sebelumnya. Pasti karena kamu merusak pohon tenggerannya. Kenapa kamu kembali lagi ke sini? Apakah dia adalah Haru di masa lalu? Kamu adalah Haru di masa lalu? Aku baru sadar. Kami membawa kamu untuk bertemu denganmu. Kama? Aku sudah kembali. Kakama? Apa ini benar-benar dirimu? Apa kakaknya? Wow. Tunggu. Kamabu, apa kamu juga sebuah ilusi? Oh, Nona Sumida pernah mengatakan padaku soal ini. Paimon. Ayolah, ini bukan waktunya buat main sulap. Oh, maaf. Kama yang kamu kenal menjalani kehidupannya dengan baik setelah meninggalkan Pulau Surumi. Penyesalan terbesarnya adalah dia tidak bisa menolongmu. Aku adalah keturunannya, Radi, Paimon, dan aku datang ke sini untuk menolongmu. Keturunan? Jadi kamu anaknya? Sepertinya lewat beberapa generasi lagi. Tunggu. Aku tak paham. Keturunan? Apa artinya Kakama sudah tidak ada di dunia ini lagi? Memang sudah lama sekali. Apa yang terjadi padanya setelah dia pergi? Aku menunggu lama sekali sampai Pulau Surumi jadi seperti ini. Apa dia dan Kak Sayo tidak pernah kembali? Aku sangat khawatir. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Kama yang kamu kenal. Tapi jika kamu mau mendengarkan, aku akan memberitahumu. Baiklah. Kama menceritakan kepada Ru beberapa hal tentang sejarah keluarganya. Paimon membantunya. Wah,
cepet banget Tam. Jadi banyak yang terjadi di dunia luar sana ya. Aku tidak pernah tahu bahwa dunia di luar kabut itu begitu luas dan begitu banyak orang. Alam di Pulau Surumi yang tidak pernah berubah inilah yang aneh. Iya, dan karena itu kita ada di sini untuk menolongmu. Tolong? Tapi kamu menghancurkan pohon tanggirannya dan membuat Kapacir marah. Jika upacaranya berjalan lancar dan dia menerimaku serta korban dari kami, maka semua akan kembali membaik. Mungkin bukan itu yang dikehendaki oleh Thunderbolt. Tapi bagaimana kamu bisa tahu, Radi? Kamu belum pernah bertemu Kapacir. Sudah lama dia tidak kembali. Dia pasti marah. Aku tidak bisa bilang dengan pasti, tapi ayo kita coba. Gunakan bulu. Sentuh bulu. Melodi yang sangat indah. Apa kamu tidak takut dengan petir dan badai, wahai manusia kecil? Ini pertama kalinya aku bertemu Kapacir. Semua orang dewasa di desa mengatakan bahwa anak-anak sepertiku dapat menenangkan petir dan mengubah badai menjadi hujan tepat waktu. Ingatan ini jadi lebih jelas daripada sebelumnya. Apa karena ada Ro di sini? Aku terlalu malu untuk menyanyi di desa, jadi aku datang di sini untuk latihan. Apa kamu menyukainya? Hehehe. Sebelum kalian manusia belajar membuat api, badai yang bergemuruh telah menyapu lautan bersamaku. Hanya dengan kepak sayapku, kilat ungu akan menembus awan seperti ular. Raunganku bahkan mengguncang kedalaman samudera dan jantung bumi. Aku telah mendengar nyanyian pepohonan, alunan awan dan hujan, dan melodi yang dinyanyikan oleh naga terbang biru di ujung utara. Apakah itu siapa? Naga itu ya? Naga Mondstadt ya? Naga angin. Aku telah mendengar setiap suara dari rubah dan kelinci dan cacing saat aku turun ke tanah. Tapi lagu milikmu begitu spesial. Sangat berbeda dari bor, ikan, dan juga Wen Kamui. Bicaramu lucu sekali. Aku tak paham. Tapi sepertinya kamu suka laguku ya? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Baiklah, biar ku nyanyikan melodi lain untukmu saat kamu kembali lagi dengan petir dan hujan. Hidupmu rapuh dan lemah. Mungkin kamu sudah menjadi debu sebelum aku mengingat hal ini. Tetapi jika kamu masih ada, maka kamu harus bernyanyi untukku lagi. Semua yang kamu katakan rumit sekali ya. Oh iya, namaku Ru. Siapa namamu? Semua orang di desa memanggilmu Great Thunderbolt. Tapi kamu pasti punya sebuah nama kan? Nama? Itu aku harus menyebutmu apa? Maksudmu, kalau aku mau bernyanyi lagi untukmu, lalu aku harus memanggilmu, jadi aku harus memanggilmu apa dong? Ru ya, suara Ru. Aku tidak tahu. Dulu sekali dia memberiku sebuah nama, tapi aku sudah lupa. Aku tidak memerlukan hal-hal seperti itu. Tidak ada pula yang berani memanggilku dan... Oke, bagaimana kalau begini? Ayah, maksudku, kakek
mata mengajariku beberapa kata di aksara Ishine hari ini. Akan kucoba menggunakannya untuk memberimu sebuah nama. Aku harusnya harusnya ini cocok sih. Lalu kuberi dia nama Kana Kapacir. Akan kuberi kamu nama Kana Kapacir, elang pembawa badai petir. Begitukah artinya? Konyol. Bagaimanapun juga, aku tidak peduli. Baiklah, begitu saja ya. Aku harus pulang dulu. Kalau tidak, para orang dewasa akan khawatir. Nanti aku akan nyanyi lagi untukmu. Mungkin saja aku malah langsung melupakanmu, Ru. Tapi aku tidak akan melupakanmu. Sampai jumpa. Dan bulu pun pergi kemana itu? Bukan ke tengah gunung. Terbang. Dia terbang ke MT Kana. Apa itu ingatan Kapacir? Dia selalu mengingatmu. Ya, lagi pula kan kamu yang memberinya nama. Dia juga ingat dengan janjiku. Yang akan menyanyi lagi untuknya. Tapi jika memang begitu, kenapa semua orang jadi seperti ini? Kenapa desanya jadi begini? Apakah kami membuat Kapacir marah karena tidak melakukan upacaranya? Sepertinya Thunderbolt bukan marah karena itu. Begitu ya, aku paham sekarang. Kurang lebihnya sih. Baiklah, sepertinya selanjutnya kita ke MT Kana. Tapi itu adalah tanah suci. Kita tidak bisa melangkah ke sana. Dan Radi, Paimon, kalian sudah datang sekitar 3 kali kan? Namun kondisinya masih belum membaik juga. Ya kan kamu yang bilang soal kepercayaan angka 3. Pertanda baik harus muncul 3 kali untuk mendatangkan keberuntungan. Dan kamu harus melewati 3 rintangan untuk bisa berhasil di rintangan keempat. Apa kata Paimon? Harusnya ini disebut kepercayaan angka 4, iya kan? Itulah yang mereka katakan. Benar, kalian sudah menghadapi 3 rintangan. Radi, Paimon, kami sudah menghadapi rintangannya. Baiklah, aku percaya kalian. Dan karena maksudku, keturunan Kama juga sudah kembali, maka pasti akan ada hal baik yang terjadi. Tapi jika tidak ada hal baik yang terjadi, aku pasti akan sangat amat marah, paham? Tentu saja, yuk jalan. Ini sudah jam. Baiklah, sudah jam 2.20. Pertanyaanku adalah, lewat manakah kita masuk? Aku lupa jalan masuknya di mana.
手と前。遅い。風よ。Kalau nggak salah ada jalannya di mana ya? Ya. 属性を見下らさん。Kayaknya lewat jalan bawah tadi ya. Oh, lewat gua mungkin.風よ。Bisa diingat. Ternyata di situ pintu masuknya di pantai tempat pertama kita datangi tadi. Hoshii nara kimi ni yaru yo. Periksa monster lain lagi mana? Ame egaki gatashi. Watashi 私のお家にいらっしゃい。はびこりなさい。属性を見下らさん。へいせい。これで Kau kira karena dengan orang buruk, orang jahat yang berlaku jahat padamu, 礼をわきまえぬ虫けらが。渚の凛おとなしくしな。左右ルコーさい。風よ。と。Akhirnya berakhir juga. Paimon keringatan sampai basah kuyup. Oh, jadi kamu yang bertarung tadi. Iya, kita yang bertarung malahan Paimon. Oh, ayolah, tahan Paimon sampai berkeringat karena melihatmu bertarung. Aku melihat semuanya. Keren sekali, Kakak Rade. Keren. Biasa saja kok. Kamu benar-benar hebat. Kak, sangat menakjubkan. Tapi masih ada sesuatu yang kurasa aneh karena ada monster semacam itu di sini. Kita pernah melawannya dulu di Amakumo Peak. Ya, Paimon ingat juga, tapi sepertinya ada hal penting yang terlupakan. Bulu. Oh iya. Apa hubungannya dengan bulu? Kami pernah menerima misi dari Adventure Guild dan pergi ke Pulau Seirei untuk melakukan penyelidikan. Kamu menceritakan apa yang saat itu terjadi di Pulau Seirei. Kucing yang bisa bicara? Wow, kucing yang bisa bicara? Serius? Itu bukan poin utamanya.
Jadi saat menyelidiki Amakumo Peak, kami mengalahkan monster yang sama persis dengan yang tadi. Setelah itu kami mendapatkan bulu spesial ini. Oh, jadi dari situ ya asalnya Thunderbird Feather milik saudaramu Radi? Itu berarti Thunder Manifestation yang muncul di sini dan di Amakumo Peak ada hubungannya dengan Thunderbird. Kalau Sumida ada di sini, dia pasti bilang plot ini terlalu rumit. Haha, lucu. Kamu sepertinya tidak merasa lucu, Kama? Tidak, lucu kok. Lucu kok. Tapi Paimon rasa kita sudah ada gambaran besar tentang apa yang terjadi. Iya kan, Radi? Iya, hampir, tapi benar. Kita harus pergi memastikan dugaan kita dulu. Tentu meski Paimon merasa dugaan kita tidak mungkin salah. Gunakan bulu sentuh. Karena kamu sudah mengizinkan lagu ini untuk mengalir bagaikan darah ke bumi ini, maka sampai aku karena kapacir mendengar manusia itu lagi, lagu dari Ro sekali lagi, maka biarlah tanah ini dihujani oleh bencana abadi. Apa? Maka sampai aku mendengar manusia itu lagi, lagu dari Ro sekali lagi, maka biarlah tanah ini dihujani oleh bencana abadi. Itulah yang terjadi. Ini lebih ekstrem daripada dugaanku sih. Hah? Jadi begitu ya? Padahal kupikir bukankah yang baru saja kita kalahkan itu adalah Thunderbird? Kukira Kapacir sudah melupakan semua ini. Kukira semua ini terjadi karena dia tidak setuju dengan upacaranya, karena dia tidak menyukaiku. Katamu dia itu temanmu. Seorang teman sejati tidak akan melupakan kata-kata temannya. Dia selalu menunggumu bernyanyi untuknya. Ya, kamu benar. Aku memang pernah bilang kalau aku akan menyanyi untuknya. Tapi aku sudah lama sekali tidak melihatnya. Perlu kita bilang kalau Thunderbird sudah mati di Pulau Seirei? Bagaimana cara bilangnya? Jadi begini, Ro. Soal Thunderbird, dia pindah ke Pulau Seirei. Oh, Pulau Seirei itu ya. Itu benar. Kita pernah bilang kan kalau kita melihat awan badai raksasa dan gunung yang hancur di Pulau Seirei. Itu tempat tinggal Thunderbird sekarang. Awalnya kita mau naik ke Amakumo Peak untuk melihat wujud Thunderbird. Tapi dia sibuk sekali. Iya benar, dia bahkan punya banyak anak sekarang. Tapi semuanya terbang di atas langit dan jarang turun. Anak Thunderbird? Jadi kamu sudah melihat badai petir di atas Pulau Seirei kan? Ya, itu dibentuk Kapacir dan anak-anaknya yang sedang bermain sambil terbang berputar-putar. Benarkah? Sebenarnya itu badai apa sih? Aku juga bingung. Badainya nggak mau hilang gitu ya? Wow, keren sekali. Aku belum pernah lihat langsung, tapi kedengarannya seru sekali. Ternyata Kapacir lebih hebat dari dugaanku. Aku juga pernah bilang kalau kita akan pergi bertualang bersama kan? Ya, aku ingat. Kakak Radi bilang kalau mau mengajakku melihat tempat-tempat lain. Mau pergi ke Pulau Seirei bersama-sama? Meskipun dia pasti sibuk dan tidak bisa bertemu dengannya. Wow, bolehkah? Tentu saja boleh. Yap, kita kan sudah janji. Radi tidak akan mengingkari janjinya. Asyik. Tapi aku sudah pernah coba pergi dari Pulau Surumi dan aku selalu kembali lagi ke sini.
Susah juga ya. Pasti ada caranya. Ayo kita bicarakan dulu. Paimon mau tanyakan sesuatu juga sama Kama. Tunggu ya, Ru. Baik. Kama, ada apa? Bukannya kamu bilang Thunderbird sudah mati? Apa? Tidak kok. Aku baru saja mau menceritakan cerita yang dikatakan Nona Sumida padaku. Memang kamu pikir aku siapa? Bagaimana mungkin aku bisa menceritakan hal begitu kepada anak kecil seperti Ru? Ayolah, Paimon, yakin sedikit dong. Paimon cuma... sudah cukup. Jadi soal mengeluarkan Ru dari Pulau Surumi, dia bilang dia tidak bisa meninggalkan tempat ini. Mungkin Pulau Surumi yang menyokong keberadaannya. Mungkin keberadaan Ru tetap ada adalah karena bantuan dari disebabkan oleh Pulau Surumi. Jika begitu, dari apa yang kupelajari selama ini, hal-hal aneh yang terjadi di Pulau Surumi disebabkan karena Thunderbird yang menghancurkannya. Sepertinya kita bisa mengikuti alur logika ini untuk menemukan solusi. Kita bisa menggunakan bulu Thunderbird. Paimon paham maksudmu, Radi? Kalau kondisi Pulau Surumi sekarang itu karena gangguan Leyland yang disebabkan oleh kekuatan Thunderbird, maka bulu itu pasti mengandung kekuatan yang dapat menopang keberadaan Ru. Apa dugaan kita sama? Tidak juga, tapi kita ikuti sesuai pendapatmu saja, Paimon. Kamu tahu tidak? Kurasa kalian akan cocok berteman dengan Nona Sumida. Kamu sedang memuji kita atau... Dia pernah menceritakan sebuah kisah tentang dewa kesuburan yang mengambil wujud di dalam gandum, menemani seorang manusia untuk berkelana. Paimon enggak mau tidak sopan sih, tapi kamu mulai keluar dari topik lagi, Kama. Apapun masalahnya, karena kita putuskan, kita harus mencobanya. Lebih baik melakukannya daripada duduk tanpa tindakan. Setuju. Kalau tidak keberatan, aku tidak menemani kalian di perjalanan ini ya. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat tempat leluhurku pernah tinggal. Tapi sedang ada badai petir di luar. Aku tahu, aku akan baik-baik saja. Tidak usah cemas. Kami kan tinggal di Inazuma, badai petir adalah makanan kami sehari-hari. Bicara dengan Ru. Wow, lumayan panjang juga ini, sudah jam. Baiklah, 15 menit lagi. Kalian kembali ya? Sudah siap berangkat? Ya, kapanpun. Kalau begitu, sentuh bulu Thunderbird ini dulu. Biar dapat keberuntungan. Oke. Darahnya tambah sedikit aja ternyata. Ya, kemana? Seberapa jauhkah Pulau Watatsumi dengan Seirei ini? Surumi. Seirei. Ya, lumayan jauh ya. Apalagi kalau mereka di Pulau Surumi ini pergi ke Inazuma. Wow, begitu jauh.
Jadi di atas sana ada, itu adalah daerah kekuasaan Thunderbolt. Di atas sana itu, di atas sana. Ngeri juga ya. Benar, Thunderbolt Kapacir ada di atas sana. Dia sangat sibuk dan tidak akan turun mendengar orang bernyanyi. Tapi kalau kamu menyanyi, Paimon yakin dia pasti akan mendengarnya. Radi, Paimon, sebenarnya aku tahu apa yang terjadi dengan Kapacir dan aku. Oh, kami tidak apa-apa. Aku senang bisa mengenal kalian. Kalian bahkan membawaku pergi dari Pulau Surumi dan melihat dunia luar. Aku tidak mungkin bisa melakukan ini di masa lalu. Kalian benar-benar hebat. Awan-awan di langit, padang rumput berwarna ungu. Iya ya. Tapi ini awan badai, bukan awan. Warna ungu dan batu-batu di udara. Ini semua perbuatan Kapacir kan? Dia juga hebat. Bahkan udaranya juga terasa berbeda. Aku tidak biasa sih, tapi rasanya aneh. Baiklah. Meski cuacanya tidak sama, tapi aku sudah datang untuk menyanyikan lagu untukmu, Kapacir. Baiklah kayaknya. Aduh, di epic moment malah muncul notif lain. Antam lah. Aku sudah lama sekali tidak bernyanyi. Senang sekali rasanya. Aku yakin Kapacir mendengarnya juga. Ya, pasti. Ayo kita kembali. Aku mau mengirimkan bulu ini ke rumah Kapacir. Ayo kita kembali. Kembali ke MT Kanna. Ada nggak sih tempat teleport yang lebih dekat? Apakah sekarang sudah tidak ada badai lagi? Apakah lebih dekat lewat atas atau lewat bawah? Periksa altarnya. Dan 50 akan terkumpul ya. Aneh sekali,
Aku baru pergi sebentar saja, tapi rasanya seperti sudah lama sekali. Lama sekali. Aku pulang dan ke parkir juga. Wow, pohonnya hidup kembali. Lagunya sedih ya. Jadi ini membuat orang-orang merasa begitu sad ketika menjalankan quest ini. Jadi quest pertama yang sad itu pulau ini ya. Kemudian yang kedua ada quest Sumeru. 世間話は Dan よ yang そ paling sedih 話すこともないのに adalah 必死に話題を探すなんて quest Fontaine. 滑稽だからね。 Ah, indahnya. Seandainya aku bisa melihat pemandangan ini bersama dengan semua orang. Ah, tapi aku juga senang karena bisa melihatnya bersama kalian berdua. Dunia di balik kabut benar-benar indah. Aku tidak pernah tahu kalau langit sangat tinggi dan besar. Aku penasaran dengan tempat-tempat yang dikunjungi Kama. Kita bisa pergi ke tempat-tempat tersebut. Benar sekali, dunia luar benar-benar luas. Kami juga bertemu dengan banyak hal menarik dan orang-orang baik loh. Kamu juga pasti akan cocok dengan mereka. Ada banyak makanan enak juga di luar. Sweet Madam, almond tofu, sticky honey rose. Oh, Sweet Madam, kedengarannya enak tuh. Iya, kami sudah memakan itu banyak sekali selama perjalanan. Iya kan, Radi? Oh iya, kita juga bertemu dengan pengamen yang buta nada selama perjalanan kami. Dia juga suka musik. Saya menjamin kalian pasti bisa jadi teman baik. Mungkin kalian bisa membuat pertunjukan bersama di Plaza Mondstadt. Dan kami bisa membawamu juga. Radi sangat kuat loh. Kita bisa pergi ke berbagai tempat, seperti tempat setinggi Wangshu-in. Lalu ada juga kuil Agung Narukami yang berada di atas gunung sana. Di sana ada pohon besar yang terlihat seperti kitsune. Terus kita bisa pergi ke kuil Sangonomiya di Pulau Watatsumi. Tempat itu seperti alam mimpi deh. Ya, aku tahu. Aku juga ingin ikut kalian bertualang di luar. Terima kasih Radi, Paimon. Sebelum ini berakhir kita screenshot dulu. Terima kasih sudah membantu mewujudkan janjiku dengan Kapacir dan semua orang tidak terlihat aneh lagi. Maaf. Awalnya aku menyalahkan kalian karena merusak pohon tenggeran, padahal kalian adalah orang baik. Tidak apa-apa. Kami sudah melalui banyak pertualangan dan orang-orang juga sering salah paham pada kami. Sudah biasa itu. Dan kalaupun kamu tidak mau bertualang bersama kami masih ada teman-teman yang bisa menjaga kamu kok. Ada gadis muda seumuran kamu juga di Night of Apophis Mondstadt. Jadi, ayo. Oh, maksudnya bocah yang jaga burung itu di jembatan atau gimana? Oh, Night of Apophis itu Kli kah? Jadi, ayo ikut kami tinggalkan Pulau Soromiru. Aku
waktu kita pergi ke Pulau Seirei untuk menyanyikan lagu ke Kapacir, aku sudah merasakan kalau sebagian dari diriku ada di dalam bulu itu. Itulah kenapa aku mau kalian membawa bulunya sepanjang perjalanan kalian. Dengan begitu, aku bisa bertualang bersama kalian juga, bahkan Kapacir juga. Kita bisa melihat dunia luar dan mendengar lagu-lagu yang mereka nyanyikan. Tapi Paimon, ya kalian tidak perlu mencemaskan aku. Di luar sangat menyenangkan, tapi juga melelahkan. Aku mau beristirahat dulu. Kalian pergi dulu saja. Oh iya, bisakah kalian sampaikan terima kasih kepada Kak Kama? Oke, sampai jumpa. Iya, sampai jumpa lagi. Kita pasti akan bertemu lagi. Benarkah? Kayaknya katanya kita akan bertemu kembali, sepertinya tidak deh. Menurutku kita tidak akan bertemu kembali, Kak Guru. Atau apalah itu. Aku juga tidak tahu. Bagaimana kalau kita foto bersama dulu? Foto bersama Ru. Mari kita foto bersama. Oke, sudah selesai. Mari kita kembali ke Sumida. Bertarung selain dapat memenahan damage, perisai juga dapat meningkatkan kekebalan terhadap gangguan yang diterima sang karakter. 属性を見よらさん。 Cerita ini bahkan lebih aneh dari plot perjalanan melalui kabut sementara. Oh, ayolah berhenti memanggilku Nona. Kamu adalah temanku yang paling penting. Baik, Nona Sumida. Oh, ayolah, kamu ini terlalu kaku dan atau bagaimana? Halo. Oh, astaga, ada Radi yang legendaris. Dan Paimon adalah Paimon yang legendaris. Aneh. Bukannya dia seharusnya muncul dan mengatakan sesuatu. Rasanya aneh kalau kita terlalu menyimpang dari profil karakter. Pada dasarnya itu adalah kombinasi dari citra, sifat, dan latar belakang. Karakter harus memenuhi perilaku yang ditentukan dalam profil mereka. Kalau tidak, mereka akan menyimpang dan tidak berkarakter. Orang kan bukan mesin. Maaf. Jadi Ru bilang dia sangat berterima kasih padamu. Oh, begitu? Baik. Tunggu, apa yang terjadi? Kenapa aku jadi satu-satunya yang tidak tahu situasi? Ya sudahlah. Lebih baik kita tidak berdiri terus di sini. Ayo kita cari tempat lain. Bagaimana dengan Kiminami Restoran? Baik, aku akan membayarnya. Anggap saja ini dan adalah traktiran dari penulis kontrak ke
kontrak ke publishing house dan pemenang hadiah utama. Novel ini luar biasa di masa depan. Di masa depan.天へと前。Kalau begitu, kamu mau makan apa? Jangan mau begitu. Kamu juga, Kama? Kalau aku mau coba Three Flavored Kewel. Kamu mencicipi makanan yang cukup mewah. Benar juga ya. Terima kasih Nona Sumida. Jangan sungkan, aku sudah banyak merepotkan kalian berdua selama ini. Misinya sudah berhasil diselesaikan. Bisa kukatakan kalau hasilnya justru jauh melebihi ekspektasiku. Sebenarnya aku hanya menginginkan satu Moshiro saja awalnya sebagai referensi penulisan novelku. Tapi berkat ketekunan kalian, aku bukan hanya berhasil mendapatkan Moshiro, tapi juga berhasil mendapatkan kisah lautan kabut dan penantian ribuan tahun seorang pemuda di Pulau Surumi. Kalau kemampuan manusiaku lebih baik, cerita ini pasti bisa membuatku menangkan hadiah utama dari novel ini luar biasa. Tapi suasana hati Kama juga berubah sedikit. Menurutku ini semua jauh lebih penting daripada menyelesaikan perjalanan melalui kabut sementara. Dan kita juga bertemu dengan beberapa teman penting. Meskipun kita tidak punya kesempatan untuk bepergian dengan Ru, tapi seperti yang dia bilang, kita pasti akan bertemu lagi. Dia pasti akan menepati janjinya. Ya, Paimon juga yakin dia akan melakukannya. Bagaimanapun dia sudah menunggu begitu lama cuma untuk menepati janjinya yang lain. Iya, Nona Sumida. Kalau gitu, kapan kita bisa membaca perjalanan melalui kabut? Ini aku sudah memutuskan untuk berhenti menulisnya dulu sekarang. Tunggu, apa? Tapi kan kita sudah bekerja keras buat... Tidak, ini tidak ada kaitannya denganmu. Kumohon jangan salah paham. Aku ingin bertualang dulu setelah ini untuk mengumpulkan materi referensi lainnya. Aku menyadari sesuatu yang sangat penting selama misi ini. Beberapa tahun belakangan ini, aku hanya hidup untuk membuat karya dan menulis saja. Aku belajar tentang memancing dari Kujirai untuk menulis tentang seorang karakter yang menjadikan memancing sebagai mata pencahariannya. Profil dari sang karakter adalah seorang pahlawan perang yang akhirnya mengasingkan diri di desa nelayan dan hidup damai di sana sampai... Oh iya, maaf, aku hampir bicara melantur lagi. Jadi, untuk lebih menggambarkan pihak-pihak yang melakukan kegiatan terlarang di bawah kondisi penutupan nasional yang fiktif, Kana dan aku membuat jaringan penyelundupan yang melewati agensi pengawasan orang asing. Kekuatan pergerakanmu memang tiada duanya. Ya, Kamalah yang sebagian besar melakukannya. Lalu kami membuang pekerjaan itu karena mengalami hambatan dalam penulisan yang akhirnya mengakibatkan runtuhnya jaringan itu. Dari dulu aku selalu saja begini. Aku berhenti memancing karena aku berhenti menuliskan tentang karakter nelayan itu. Aku magang di kuil agung Naru kami pun karena ingin menuliskan tentang pekerjaan dari seorang Miko. Tapi sekarang aku paham kalau aku seharusnya tidak hanya hidup, belajar dan jalan-jalan dan bertualang hanya demi menulis novel saja. Sebaliknya aku harus hidup, belajar, jalan-jalan, bertualang dan dari sanalah baru sebaiknya aku
menyadur materi untuk kutuliskan menjadi sebuah novel. Kama lahir sebagai putra terakhir dari Pulau Surumi bukan demi sebuah cerita. Uru juga tinggal di lautan kabut selama bertahun-tahun bukan untuk sekedar tampil di sebuah dongeng. Dan itu juga bukan alasan kalian berdua bertualang dan bepergian, kan? Saat aku dengar kalian Nona Catherine menjelaskan petualangan kalian, aku langsung berpikir kalau kalian persis seperti tokoh utama Kino dalam cerita perjalanan Kino dan temannya yang bernama Hermos. Satu-satunya hal yang membedakannya adalah tidak ada yang menulis cerita tentang kalian karena kalian adalah cerita itu sendiri. Dua pendatang asing yang tidak cocok dimanapun bernama Radi dan Paimon. Mereka berjalan melintasi banyak negeri asing dan bertemu dengan berbagai macam orang. Mereka terlibat ke dalam segala macam alur cerita yang jahat dan segala macam perang yang kejam. Dan setiap potongan kisah petualangan mereka menyatu menjadi bagaikan sebuah emas yang bersinar. Seperti yang sudah Paimon sebutkan sebelumnya, uraian seperti itu pasti cocok mendeskripsikan kalian berdua. Karena itu, selain meminta kalian berdua untuk membantuku mengumpulkan materi referensi, aku juga ingin memahami kalian lebih dalam. Mudah-mudahan aku bisa menemukan benih cerita di masa depan. Dan aku pikir aku sudah menemukannya. Benih-benih sebuah cerita justru ditemukan dalam kehidupan dan perjalanan seseorang, dan bukanlah dalam desain materi, garis besar, dan alur cerita yang kaku, apalagi dalam hal-hal yang kamu pelajari semata-mata hanya untuk membuat itu semua terwujud. Karena itulah aku memutuskan untuk berhenti menulis dan memulai perjalananku. Sampai datang waktunya di mana cerita itu mulai bertunas. Dan barulah aku akan memenangkan kompetisi novel ini luar biasa dengan mudah dan menjadi seorang penulis yang dikontrak oleh Yay Publishing House. Kama, apa kamu bersedia pergi bersamaku? Kita tidak tahu kemana kita akan pergi. Kita juga tidak tahu kapan kita akan kembali ke Inazuma. Kita bahkan mungkin menghadapi banyak bahaya. Tapi itulah alasan aku ingin kamu tetap ada di sisiku. Tentu saja, kalau kamu tidak bersedia juga tidak apa-apa. Maksudku, semua orang kan punya hidup, punya cerita. Aku tidak keberatan. Bukan, salah. Aku sangat-sangat bersedia. Ayo kita pergi bersama. Kama sudah benar-benar berubah. Aku senang mendengarnya. Kalau begitu ayo kita berangkat. Kok tiba-tiba begini sih? Tentu, bukankah sebuah perjalanan yang sungguhan adalah perjalanan yang penuh dengan kegembiraan dan hal-hal kecil di luar dugaan? Tapi kalau ini sih terlalu di luar dugaan. Tapi ya bagaimanapun jaga diri kalian baik-baik. Jangan khawatir. Aku yakin kami akan baik-baik saja apapun yang terjadi selama Kama ada di sisiku. Semoga perjalananmu menyenangkan. Itu aku ya. Semoga perjalananmu menyenangkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Seandainya kita akan bertemu lagi, marilah kita bertemu di tempat matahari terbenam, berjumpa dengan permukaan laut. Lalu aku ingin melihat apakah jiwamu yang hingga kini bersinar sejernih berlian telah ternoda oleh debu atau tidak. Ini adalah kalimat penutup yang terkenal dari The Vagabond Novice Yamabuki Irono Houroutan. Baiklah, Radi, Paimon, mari kita berpisah di sini. Sampai jumpa lagi, Sumida dan Kama, petir dan keabadian. Roda matahari dan gunung Kanna telah selesai. Baiklah. Baiklah, itulah tadi bagian akhir dari quest di Pulau Surumi tadi.
Kelihatannya sih sudah selesai ya. Coba kita lihat. Ya, sudah selesai. Quest dunia. Kebun dalam bibit mimpi ini. Semeru Liwe, Semeru mimpi emas, padang pasir. Semeru. Aku tidak yakin apakah kita dapat bertemu kembali dengan Uru. Tapi itulah kenyataannya. Sampai jumpa lagi, Ru. Atau selamat tinggal. Baiklah, itulah. きついかいただ本当のことを言っているだけさ Malah ikut ngomong dia. それを受け入れられない者こそもっと自分の問題を反省した方がいい Baiklah, itulah tadi perjalanan kita di akhir quest dunia Pulau Surumi. 世間話はよそう話すこともないのに必死に話題を探すなんて滑稽だ Sampai jumpa lagi di next video. Sebenarnya aku mau stream, ternyata tidak bisa ya, karena subscriberku masih di bawah 50, jadi minimal 50 kalau mau live streaming. Baiklah, sampai jumpa lagi, bye bye Otsu. Terima kasih sudah menonton. Ila liqo jamatane. Sampai jumpa di next video.